semangat untuk menghadiri acara tahlilan begitu tinggi. Tetapi ketika datang waktu salat berjamaah di masjid, saf-saf justru tampak kosong. Padahal, menurut data terbaru, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai sekitar 249,82 juta jiwa. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun yang mengejutkan, berdasarkan survei nasional tahun 2019, hanya sekitar 38,9% umat Islam yang konsisten menunaikan salat 5 waktu. Artinya, lebih dari separuh umat Islam di negeri ini masih lalai terhadap kewajiban paling utama dalam Islam. Ironisnya, ketika ada acara tahlilan, haul, atau doa bersama, masjid dan halaman rumah bisa penuh sesak. Meja panjang tersusun rapi, hidangan berlimpah. Bahkan pengeras suara sampai terdengar ke seluruh kampung. Namun ketika azan berkumandang 5 kali sehari, suasananya berubah drastis. Hanya segelintir orang yang datang untuk salat berjamaah, sementara sebagian besar sibuk dengan urusan dunia atau memilih berdiam di rumah. Padahal, salat adalah tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat dalam Islam. Tidak ada amalan apapun yang dapat menggantikannya. Sementara tahlilan, kenduri, dan acara-acara seremonial lainnya sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat Islam kini seakan terbalik dalam menempatkan prioritas ibadah. Ibadah yang tidak diwajibkan justru dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sementara kewajiban yang jelas diperintahkan oleh Allah sering ditinggalkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menunjukkan bahwa salat adalah tanda iman, bukan pilihan yang bisa dilakukan sesuka hati. Manhaj Salafi mengingatkan bahwa ibadah tidak diukur dari keramaian acara, melainkan dari keikhlasan dan kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi. Ketika umat lebih bersemangat menghadiri tahlilan dibandingkan salat berjamaah, itu tanda bahwa pemahaman agama sedang sakit. Islam tidak melarang silaturahmi atau mendoakan orang yang telah meninggal, tetapi cara yang benar adalah dengan doa pribadi yang ikhlas, bukan dengan ritual berulang yang tidak ada dalilnya. Sayangnya, sebagian masyarakat menganggap tahlilan sebagai bentuk kasih sayang kepada yang telah wafat. Padahal tidak ada satupun dalil sahih yang menyatakan bahwa pahala tahlilan sampai kepada mayit. Sementara salat berjamaah yang dijamin pahala 27 kali lipat dibanding salat sendirian justru sering diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Kalau umat memahami dalil ini, semestinya masjid selalu penuh, bukan tenda acara tahlilan yang ramai. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Banyak umat Islam yang merasa ringan mengeluarkan uang dan waktu untuk acara adat, tetapi berat untuk melangkah kaki ke masjid 5 kali sehari. Ini bukan hanya masalah kebiasaan, tapi masalah iman dan ilmu. Sudah saatnya kita semua introspeksi. Ibadah tidak dinilai dari niat baik semata, tapi dari kesesuaiannya dengan sunnah. Semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah bidah, dan setiap bidah adalah kesesatan. Jika kita benar-benar mencintai keluarga yang sudah meninggal, maka doakan mereka dengan cara yang Nabi ajarkan, salat dan memohonkan ampunan kepada Allah, bukan dengan ritual tahlilan yang tidak ada tuntunannya. Mari kita kembalikan semangat ibadah kepada tempatnya. Ramai bukan di acara yang tidak berdalil, tetapi ramai di masjid untuk salat berjamaah. Jadikan masjid sebagai pusat kehidupan, bukan sekadar tempat mampir ketika ada acara besar. Semoga umat Islam di Indonesia semakin sadar bahwa ibadah harus berdasarkan ilmu dan dalil yang sahih. Jangan biarkan kebiasaan dan tradisi menenggelamkan ajaran yang murni. Dukung terus channel ini agar semakin banyak umat Islam yang tercerahkan, kembali mencintai salat berjamaah, dan meninggalkan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.